Hai, welcome back to Alindra YouTube channel dan selamat datang di Meresah, Merekam Memori Sebuah Kisah. Yang figur ayah yang aku harapkan adalah ayah yang sempurna itu emang tidak berpikir dan memilah mana yang baik. Apalagi yang bisa dilakukannya? Ada banyak cerita yang hanya bisa dipendam sendiri, ada juga yang hanya diresapi maknanya. Untuk itu Meresah hadir untuk kamu yang ingin menceritakan hal-hal tabu ataupun kontroversial yang tidak bisa kamu ceritakan ke siapapun. Kira-kira cerita apa ya yang akan kita dengar atau yang akan disampaikan di Meresah episode kali ini? Bersama saya Grace Yena di Meresah, Merekam Memori Sebuah Kisah. Hai, aku mau cerita tentang hubunganku yang bisa dibilang kontroversial. Jadi, pasanganku sekarang ini dulunya wakil dekanat di kampusku. Ceritanya bermula dari aku, ia mengajukan penurunan UKT kuliah. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Tiba-tiba keluargaku terkena musibah. Efeknya ke kondisi ekonomi keluargaku. Jadi mau gak mau aku harus mengajukan penurunan UKT karena jumlah UKT sebelumnya cukup besar. Setelah mengumpulkan berkas, aku harus mengikuti interview dengan wakil dekan bagian keuangan. Dan itulah pertama kali momen aku bertemu dengannya. Di interview itu aku harus memberikan keterangan tentang alasan pengajuan penurunan UKT ini. Aku bercerita semua tentang kondisi keluargaku dan apa yang aku alami. Syukurnya pengajuanku disetujui. Beberapa hari kemudian, waktu aku mengambil berkasku, beliau memanggilku ke ruangannya. Dia menawarkanku untuk menjadi asisten pribadinya. Jelas aku terima karena aku membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi biaya hidupku. Gaji yang aku terima sangat cukup. Selain itu, dia juga membayarkan uang kuliah dan memfasilitasi tempat tinggal di apartemen. Semakin lama ada perasaan yang tumbuh. Hubunganku dengan beliau lebih dari hubungan kerja. Aku bingung. Dia sudah memiliki istri dan anak. Tapi kalau aku pergi, aku gak yakin bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih atau bahkan sama. Dan aku masih ingin melanjutkan kuliahku dengan tenang. Begitu banyak kisah yang terjadi di luar sana yang mungkin saja tidak bisa diceritakan. Kadang-kala kita merasa kisah yang kita alami hanya kita alami sendiri. Padahal mungkin saja ada banyak orang yang memiliki kisah yang hampir sama dan membuktikan bahwa kamu tidak sendiri. Untuk itu, saat ini Meresah sudah bergabung dengan seseorang di luar sana yang akan menceritakan kisahnya. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo? 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 Bisa kenalin diri kamu? halo, nama aku Dea. Dea. Oke. Yap. Dea, boleh langsung ceritakan kisah kamu ya? Oke. Jadi aku punya cerita nih. Agak mirip sih sama cerita yang udah diceritain sebelumnya ini. Iya. Nah, jadi waktu itu
aku pernah magang di salah satu perusahaan di Jakarta. Oke. Setelah ngerjain beberapa proyek, terus rasa-rasanya nih kepala divisiku kayaknya seneng dan puas gitu dengan hasil kerjaku. Sehingga dia memutuskan mempercayakan aku buat leading project setelahnya gitu, kayak leading project ke depannya. Oke. Nah, terus kemana aja kepala bidangku tuh pergi, aku pasti diajakin deh, berasa asisten pribadi gitu. Padahal anak magang lain tuh nggak ada yang diajakin kayak aku gitu. Selain sering diajakin, terus sering juga dikasih hadiah macam-macam gitu. Dibeliin baju lah, dibeliin tas, dibeliin jam tangan. Oke. Nah, aku kira hadiah yang dikasih sama dia itu cuman sekedar reward karena kinerja aku bagus. Ternyata suatu ketika aku pernah diajakin meeting tapi private gitu berdua. Terus dia ngomong, menawarkan sih. Aku mau nggak jadi sugar baby-nya dia, anjay. Oke. Berasa ini ya, kalau ala-ala drama Korea tuh the word of the married gitu nggak sih? Oke. Soalnya si kepala bidangku ini udah punya istri dan udah punya anak juga. Udah gede lagi anaknya. Nah, setelah aku pikir-pikir lagi nih, aku merenung gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ngeiyain tawarannya dia. Enak tuh, kebutuhan sehari-hariku udah dicukupi, aku dikasih uang bulanan, bahkan aku sampai bisa pindah ke kos-kosan yang lebih bagus daripada kos-kosanku yang sebelumnya nih. Oke. Terus walaupun udah dikasih uang bulanan sama dia juga tetap sering ngasih hadiah gitu loh. Cuman bedanya hadiah yang dia kasih kali ini tuh lebih dari barang-barang biasa gitu. Udah yang semacam sedikit ekstrim ya barang-barangnya. Agak mahal banget gitu loh. Tapi sebenarnya sih kalau sejujurnya tuh aku mengiyakan tawarannya dia ini bukan cuman karena kebutuhan aku yang bisa di cover sama dia, terus juga uang jajan aku yang udah terjamin banget cukupnya, bahkan lebih-lebih kan. Tapi ada alasan lain, yaitu ini tuh aku jadiin sebagai batu loncatan buat karir aku di perusahaan ini. Karena aku tuh pernah dijanjiin sama dia, kalau misalkan mengiyakan nih, nanti aku bakal dijadiin staff di perusahaan ini dengan posisi yang sesuai sama yang aku pengen, kayak gitu. Oke. Tapi lama-lama dipikir-pikir, kayak kita merenung terus, kayak meratapi kehidupan yang sangat keras ini, dapatlah sebuah pencerahan bahwasanya aku harus berhenti nih. Aku nggak boleh nih kayak gini terus nih. Ini udah nggak baik lah pokoknya. Beban di akunya, stres juga. Karena kan statusnya sugar baby ya. Dia udah punya istri, udah punya anak. Kita mau ngapa-ngapain jadi sembunyi-sembunyi gitu gak sih? Kayak pokoknya gak enak banget lah kepikiran kan. Akhirnya terus meyakinkan diri untuk aku harus resign dari sini. Aku harus lepasin semua ini karena nggak bisa nih kalau diterusin nggak bisa. Ya udah, akhirnya keputusan akhirnya aku resign dari situ. Aku putus kontak dari kepala bidangku, nggak pernah kontakan lagi. Aku blokir WhatsApp-nya dia. Pokoknya gimana caranya terus lost kontak, selos-losnya kayak gitu. Terus sekarang udah deh, aku udah lepas, udah mau
menjadi insan yang baru. Asik apaan sih, kayak Ya. menjadi lebih baik lagi, terus mau memulai karir baru lagi dari nol gitu, kayak lebih sering meyakinkan diri bahwa ayo aku bisa yuk gitu, tanpa harus pakai acara yang kayak kemarin-kemarin gitu, kayak pure kerja keras, aku bisa menjadi orang yang aku inginkan gitu. Oke. Jadi dari ceritaku ini aku mau berpesan kepada kalian semua yang cerita hidupnya nggak jauh beda dari aku, bahwasanya semua kenikmatan duniawi ini hanyalah bersifat sementara. Mungkin sekarang kerasa enak ya, tapi kita nggak pernah tahu konsekuensi apa yang kita dapat di depan nanti. Bisa jadi kita itu merusak kehidupan orang lain, merusak kebahagiaan orang lain gitu. Jadi aku pesen buat kalian semua, kalian yang posisinya berada sama seperti aku, mari kita hentikan, cukup di sini aja, nggak usah dilanjutin lagi. Kita menghindari apa yang nggak pengen kita dapat di depan nanti. Oleh karena itu, kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa kita adalah wanita-wanita yang merdeka, yang mandiri, yang tangguh, yang bisa sukses tanpa bantuan dari orang lain. Yuk, kita bisa, yuk. Udah, sekian. Oke, Dea. Dea, halo? Iya. Oke, Dea, thank you so much sudah sharing ya. Iya, sama-sama. Thank you so much karena kamu juga udah kuat. Udah memberikan contoh juga buat banyak pasti wanita-wanita di luar sana yang mengalami hal yang sama kamu. Thank you so much, Dea. Ya. Oke, sampai jumpa ya. Zaman sekarang ini stigma wanita yang lemah, wanita yang tidak bisa mandiri, itu adalah stigma yang lama. Bahkan banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dimunculkan untuk encouraging wanita-wanita untuk maju dan terus mandiri. Tapi kemerdekaan dan juga kebebasan atau juga pengakuan itu tidak bisa kita dapatkan dengan mudah. Kita harus berjuang dan kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa wanita memang bisa untuk mandiri. Bukan hanya sekedar pemuas, bukan hanya sekedar boneka yang bisa disetir ke sana kemari dengan sekedar tawaran harta, tawaran reputasi, atau juga tawaran-tawaran yang lain yang begitu menggiurkan tetapi hanya sementara. Ayo bangkit, karena masa depan kesuksesan wanita ada di tangan wanita itu sendiri. Terima kasih untuk kamu yang sudah memberikan kisah kamu, merekam kisah kamu di Mersa. Dan akan lebih banyak lagi kisah-kisah yang akan kita ceritakan. Jika kamu punya kisah yang tidak bisa kamu ungkapkan, langsung saja melalui direct message di Instagram Alindra Entertainment atau juga lewat email di entertainment.alindra@gmail.com. Chris Yana pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye.